Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dua korban tambang pasir yang longsor hingga kini masih dicari. Aparat Polres Lumajang mengerahkan anjing pelacak ke lokasi guna membantu menemukan titik lokasi dua korban yang diduga masih tertimbun. Anjing pelacak milik unit reserse Polres Lumajang dikerahkan ke lokasi longsoran di aliran Sungai Besukbang, Desa Pronojiwo, Lumajang. Anjing pelacak ini untuk memudahkan tim SAR gabungan dalam mendeteksi titik dua korban yang masih dinyatakan hilang dan diduga tertimbun material longsor. Kedua korban adalah Rohim, warga Lumajang, dan Junaidi, warga Malang. Selain itu, polisi juga tengah menyelidiki peristiwa longsor yang menewaskan 4 orang penambang pasir di aliran Sungai Besukbang yang berhulu langsung dari Gunung Semeru. Ya, kami dari Polres karena kami memiliki dari K9 sehingga kita perbandingan di sini dengan harapan dengan adanya bantuan dari K9 ini bisa segera untuk bisa mengevakuasi korban yang masih belum kita temukan. Selain upaya pencarian, ada upaya penyelidikan mungkin ini akan dilakukan oleh kepolisian? Ya, nantinya pasti kita akan lakukan itu. Sementara kita fokus di evakuasi karena masih ada beberapa korban yang belum kita temukan. Sebelumnya 2 dari 4 korban longsor tambang pasir berhasil ditemukan tewas, yakni atas nama Kusnadi dan Dwi Suprapto. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, kebakaran 4 rumah terjadi di Ngawi dan Lamongan. Diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah di Ngawi terbakar dengan kerugian ratusan juta rupiah. Sementara di Lamongan, 2 rumah juga terbakar diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Dua rumah utama milik Heru Suwarno berusia 60 tahun warga desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi terbakar. Sejumlah warga yang datang berusaha memadamkan api, namun usaha mereka sia-sia. Sebab dalam hitungan menit api meluluh lantakkan seisi rumah. Kebakaran terjadi saat rumah kosong karena ditinggal pemiliknya jaga toko. Selain meludeskan rumah dan perabot, uang tunai 3 juta rupiah dan perhiasan emas total 40 gram ikut dilalap api. Diduga api berasal dari korsleting listrik kipas angin. Rumahnya kebakaran. Terus ibu pulang? Bu, ibu sampai di sini apa yang ibu lihat, Bu? Ya mah sudah bulat-bulat ada apinya. Udah hangus semua. Terus harta benda gimana, Bu? Nggak ada keselamatan, mau cari uang sama mas-masan nggak boleh sama tetangga. Oh. Sama baju-baju semua. Jadi uang emas masih terbakar di dalam. Sementara di Lamongan, 2 rumah di desa Karangwedoro, Kecamatan Turi, ludes terbakar. 2 rumah itu milik Markan dan Anang Sutrisno yang masih saudara. Warga yang panik berusaha memadamkan api namun tidak bisa karena api terus membesar. Peristiwa terjadi saat pemilik pergi ke sawah dan meninggalkan ibunya yang sudah lanjut usia. Kebakaran diduga karena kebocoran tabung gas LPG saat digunakan memasak ibu korban. Beruntung warga segera menyelamatkan sang ibu hingga tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Ini menurut sumber cerita tadi dari salah satu masak, mungkin dari kompor itu ada kebocoran, jadi mengakibatkan konsleting termasuk dari kompor untuk masak juga. Ini yang terbakar berapa rumah, Pak? Ini sekitar ini 2 rumah, Pak. Tapi yang satu sudah habis total dan ini juga total, jadi 2 rumah hangus semua, Pak. Awalnya dari rumah sebelah terus menjalar atau gimana? Ke barat ya, dari rumah sebelah timur ke anaknya itu menjalar ke orang tua, termasuk rumah orang tua. Itu ditinggal kemana, Pak, waktu masak? Itu dari itu sebagian semua ke sawah, Pak. Hanya ibu yang sudah tua itu lanjut usia yang ada di rumah yang waktu itu masak itu, Pak. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dirgo Suyono dan Sapari Ranujaya melaporkan dari Ngawi dan Lamongan. Saudara, seorang guru SD di Kabupaten Sumeneb diringkus polisi karena dilaporkan mencabuli 3 muridnya. Modus pelaku dengan memberi arahan dan pelajaran tambahan karena korban nilainya jelek. Guru salah satu SD di Kabupaten Sumeneb ini tak bisa berkutik saat digiring ke ruang penyidikan Polres Sumeneb terkait kasus pencabulan terhadap sejumlah siswanya. Pelaku ditangkap setelah 3 korban melaporkan kejahatan asusila sang guru
Perbuatan itu dilakukan setahun terakhir hingga seorang korbannya sudah lulus. Kasat Reskrim Polres Sumeneb AKP Irwan Nugraha mengatakan modus pelaku memberi arahan dan pelajaran tambahan karena korban nilainya jelek. Perbuatan asusila dilakukan dalam mobil pelaku, dalam kelas hingga rumah korban. Salah satu korban ini pelajarannya kan sangat jelek ini. Jadi hasil dari pelajarannya sangat jelek. Ini si guru ini nanya, ini kenapa kok pelajaran ini jelek? Nah, sambil ngasih tugas, lalu baru tangannya ini memegang salah satu sensitif yang anggota tubuh korban. Di sekolah, di jalan, dan di rumah. Polisi masih menyelidiki adanya korban pencabulan lainnya. Pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Saudara, komplotan pengedar narkoba dibekuk Satreskoba Polres Mojokerto. Dari komplotan yang didalangi seorang penjual ayam itu, polisi menyita setengah kilogram sabu-sabu dan ribuan butir pil koplo. 5 tersangka ini merupakan jaringan pengedar narkoba antar wilayah di Jawa Timur. Mereka memiliki peran masing-masing, yakni sebagai bandar dan pengedar. Jaringan ini diotaki oleh tersangka berinisial RW, warga Kecamatan Soko, Mojokerto. Untuk mengelabui petugas, RW sehari-hari bekerja sebagai penjual ayam potong. Kasat Reskoba Polres Mojokerto AKP Dwi Gas Timur mengatakan dari 5 tersangka, polisi menyita barang bukti setengah kilogram sabu-sabu dan ribuan butir pil koplo. Seorang dengan nama inisial RN, lahir di Surabaya, pekerjaan karyawan swasta penjual ayam. Untuk TKP di pinggir jalan yang terletak di Kelurahan Mentian, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Untuk barang bukti sendiri ada sekitar 20, termasuk kalau kita rekap yakni barang bukti sabu seberat 400,68 gram. Para tersangka dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawait mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat akhir pekan dan salam SCTV.